Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijaba wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun 'alaikum wa lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-46 dan ke-47. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kajian kita 2 malam yang lalu. Sabuk semalam kabarnya hari Jalabek, sehingga di luar basah, beraya di luar, dan kita tidak mengaji. Itu terakhir kita mempelajari tentang sirat. Barangkali menyapui kajian yang tinggal, supaya bersambungnya malam kini, perlu kita kanan seketik. Bahwa setelah kita dikelompokkan di mahsyar, terbagi 2 kelompok besar. Yang satu diarahkan langsung menuju an-nar, menuju neraka, dan yang satu lagi diarahkan menuju sirat, agar mereka melewati melalui sirat itu. Sirat adalah suatu jembatan atau jalan yang dibentangkan di atas Jahannam. Untuk melewati sirat, orang-orang diberi cahaya. Cahaya itu ada yang terang benderang seluas gunung, bahkan ada yang sebesar empu jari kaki, tergantung kepada keimanan. Malah ada yang padam. Kemudian selepas di sirat, takhlusul mu'minun minan nar. Ketika orang-orang mukmin selamat lepas melintasi sirat, ada yang secepat kilat atau sekedip mata, secepat kilat, sekencang tiupan angin, atau sekencang kuda berlari, atau sekencang burung terbang. Ada yang sekencang orang berlari, berjalan, ada yang tertatih, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun, tergantung kondisi iman, ada yang jatuh. Nah, orang-orang mukmin yang sudah selesai, selamat sampai ke ujung sana, entah berapa lama, kita tidak tahu. Fayuhbasuna ala qantarah bainal jannah wan nar. Mereka-mereka, mudah-mudahan kita, amin, dihentikan dan ditahan dulu di Qantarah. Kaji kita malam ini Qantarah. Qantarah itu jembatan, dan kita pun tidak diberitahu bagaimana keadaan Qantarah, bentuk Qantarah. Ditahan di situ, yang letak antara Qantarah itu antara surga dan neraka. Qantarah, qaf, nun, ta, ra, ta marbutah, Qantarah, jembatan. Tapi janganlah kita membayangkan jembatan itu seperti jembatan-jembatan yang dibikin manusia lah. Cukup kita percaya dan beriman. Yuhbasuna, mereka ditahan di situ. Lalu kemudian yuqassu li ba'dihim min ba'di mazalima kanat bainahum fid dunya. Kemudian dikisas tentang kezaliman-kezaliman yang masih tersisa, terpendam di hati di situ.
hatta hudhibu wa nuqu, sehingga apabila mereka telah bersih, lalu mereka uzina lahum fi dukhil jannah, diizinkan masuk surga. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari 6535. Mari kita pahami. Di ujung sirat, kembali kita ingatkan, kita tidak tahu berapa panjangnya sirat itu. Tetapi bagi orang yang diberi kemudahan, ya secepat sekedip mata sampai di situ. Ada yang secepat kilat sampai di situ. Ya tergantung kecepatan. Barangkali kalau kita gambarkan orang dengan pesawat jet barangkali. Ada yang seperti pakai sepeda barangkali, tapi itu enggak. Itu kan gambar di dunia. Kecepatan berbeda-beda. Nah, di sepanjang sirat itu, di mana sirat itu berduri-duri, di bawahnya ada pengait-pengait, sampai di ujung lepas, taruh lepas itu ditahan. Belum ada yang masuk surga. Hadisnya sahih. Di mana ditahan? Itu kantarah. Di ujung sana ada dua. Pertama kantarah, yang satu lagi Al-A'raf. Yang kita baca tadi sore Al-A'raf. Al-A'raf suatu tempat ketinggian yang akan ditempati sementara waktu oleh orang yang telah selamat dari neraka tapi belum boleh masuk surga. Orang-orang itu adalah orang yang sama berat antara kebaikan dan keburukannya, ditahan di situ. Di A'raf. Sementara di Kantara orang yang akan langsung masuk surga. Di Kantara aku dikumpulkan di situ semua yang telah lepas selamat dari sirat. Di situ nanti dikisas. Dan kisas dilakukan pembalasan. Itu diminta lagi menyelesaikan masalah-masalah yang tersisa. Kita bagi dua. Di mahsyar semua manusia, semua jin dan makhluk lain berkumpul untuk dihisab, diadili secara umum. Dihisab, diadili secara umum di mahsyar. Pengadilan terbuka. Ya, antara orang beriman dengan orang kafir, antara orang kafir dengan orang beriman, antara penghuni surga dan neraka, antara sesama lah, semuanya. Disidang, dihisab, diadili, diminta tanggung jawab, didatangkan saksi, diunjukkan bukti-bukti, ditimbang amalan, seterusnya di bagian kitab catatan dan seterusnya. Itu berlaku umum. Tapi nanti setelah selesai menyeberang neraka, berhenti di Kantara, sisa-sisa bekas-bekas nama masih ada taguriah-guriah terpendam-pendam taraso-raso di hati, dibersihkan di situ sesama muslim. Namanya gil wa naza'na ma fi sudurihim min gil. Dalam surat Al-Hijr ketemu itu, dalam surat Araf pun ketemu itu gil. Anan gil anos bahasa awaknya sa pandai-pandai mauleh menyambuang bekasan jo, sa pandai-pandai mapui bajajak jo, kecuali orang-orang tertentu lah. Intinya kau ba'a manalah selesainya kita di dunia atau di mahsyar, tapi masih ada sisa rasa dengki, rasa dendam, rasa benci yang belum selesai, masih taguriah-guriah. Itu nanti dihilangkan di Kantara. Sebab tidak layak, tidak pantas, tidak patut masuk surga kalau masih ada itu. Di surga habis semua. Di ayat namanya wanaza'na, kami cabut ma fi sudurihim min gil. Kami cabut apa saja yang terdapat di dada, di hati mereka daripada gillin. Surah Al-Hijr, surah ke-15 sampai 7. Gillin. Anan gillin
dengki, iri, bingi, dendam, kesumat, sakit hati, bekas-bekas. Tidak selesai. Tapi mereka lah selesai menyeberang sirat. Di mahsyar sidangnya adalah antara penghuni neraka dan surga. Tapi di situ sesama muslim. Sehingga mereka dibersihkan di situ, tujuannya pembersihan total. Mensucikan, membersihkan. Kalau tiba di hadis, hudzibu wa nuqqu, sampai nanti mereka bersih dan disucikan, dihilangkan semua nanti gurih-gurih antara rasa-rasa sehingga habis. Habis di situ. Lah selesai di situ semua habis, tidak ada rasa-rasa, aman. Baru udkhuluha bisalamin aminin. Baru dipersilahkan masuk ke dalam jannah dengan salam aminin. Selamat, aman, damai, tentram, disambut di gerbang surga. Salamun alaikum. Jadi ditahan di kantarah ceko itu tujuannya sia nama siado taraso. Nama siado tinggal perasaan-perasaan itu. Rupanya di mahsyar lah selesai semua. Kemudian setelah selesai sirat, ditahan di kantarah, masih ada bagi orang-orang tertentu yang nanta same bahasanya, atau nanta gurih-gurih ya, ba'adwah nakwa bahasa kami ba'adwah. Kunda sebenarnya di dia lah habis ada orangnya man anu jua. Cuman adonya taraso, taraso itu negil. Dalam surah Al-Hasyr kita lindung kepada Allah. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada gil, rasa dengki, rasa hasud, dendam, kesumat kepada sesama muslim. Tapi andaikan ada, diselesaikan di situ 2 buah ayat. Naza'na, kami cabut. Selesai semua, bersih sadu Allahnya. Kenapa? Tidak layak, tidak patut, tidak pantas, tidak boleh masuk ke surga kalau masih ada rasa. Baru boleh masuk surga, habis semua. Setelah mereka diizinkan masuk surga, baru kemudian bentuk-bentuk rupa wajah mereka ditukar kepada lebih muda. Bentuk-bentuk itu je, tapi lebih muda. Perempuan usia 20-an kurang, 19-an, laki-laki 30-an. Tingginya dipertinggi seperti tinggi Nabi Adam. Bentuk-bentuk wajah. Berarti sebelum kita masuk surga, wajah-wajah seperti itu. Umur-umur seperti itu. Ya, bara umur kita mati. Mari ko jo. Cuma kecepatan enggak nanti dah. Patungke enggak. Baru nanti setiba di surga ditukar. Tiba di neraka orang berubah jadi jelek. Di surga berubah jadi sebagus-bagus, seindah-indah, setampan-tampan, segagah-gagah, secantik-cantik rupa. Usianya dikembalikan kepada usia muda. Kemudian tinggallah nanti namanya orang yang sama berat. Sama berat amalannya. Setelah ditambah 10 kali lipat dan lebih, tapi masih sama baik. Ini kan satu amal baik bi asyri amthaliha. Satu amalan baik diganjari 10 kali lipat. Kemudian ada yang dilebihkan berkali-kali lipat, adhafan katsirah, dilebihkan berkali-kali lipat. Lah ditimbang masih sama baik. Masih sama baik. Mereka selamat dari sirat, ditahan di A'raf. Bahkan nama salah satu surah Al-Quran, surah ke-7, surah Al-A'raf. Al-A'raf menurut banyak ulama, selepas sirat, setelah selesai di perut Jahannam, sebelum surga ada tampik ketinggian. Yang di situ nanti bisa menceliak orang ke surga, bisa menceliak orang di neraka, di A'raf. Barangkali mau ditahan di situ sampai selesai semua proses-proses. Yang masuk surga, yang masuk neraka, yang masuk neraka.
Mereka sudah ingin dalam ayat ke-46 lam yadkhuluha, ayat 46 surah Al-A'raf, mereka belum masuk ke dalam surga, belum dapat masuk ke surga, sementara mereka yat'un, walaupun mereka tu ingin mana, yatma, mereka ingin mana, harap mana, tamak ingin masuk surga, tapi belum boleh karena belum selesai yang lain masuk surga. Mereka kemudian selesai semua masuk neraka surga, baru mereka masuk surga. Lalu orang-orang yang masuk neraka, orang beriman, kaum muslimin masuk neraka, di mana keimanan mereka tidak mereka batalkan dengan murtad atau syirik, atau dibatalkan dengan cara lain, tetap masih beriman, cuma lantaran kena dosa tertentu, maksiat tertentu, pelanggaran tertentu, mereka harus dulu masuk neraka. Dan mereka selagi masih ada iman, keyakinan, kepercayaan kepada Allah, tidak sumbing, dan tidak mereka rusak dengan kesyirikan, mereka satu saat nanti akan keluar dari neraka. Baralah mau jadi neraka, masa hukumannya kan berbeda-beda. Berbeda-beda lah masa hukumannya. Namun selesai masa hukuman keluar. Jadi Al-A'raf Sako adalah orang yang ada di Al-A'raf setelah penghuni surga masuk semua, baru mereka masuk. Lalu kemudian entah berapa lama, satu persatu serombongan penghuni neraka dikeluarkan ketika mereka habis masa hukuman dosa mereka, dikeluarkan. Dan telah dapatlah syafaat demi syafaat, syafaat bantuan pertolongan atas izin Allah. Ada syafaat Nabi, ada syafaat orang-orang mukmin, ada syafaat amal saleh, ada syafaat malaikat, ada syafaat puasa, syafaat Quran, ada syafaat bantuan pertolongan. Salah satu yang terkenal namanya syafaatul mukmin, syafaat orang mukmin. Makasih begini, orang-orang beriman itu jika persaudara mereka diikat oleh iman, oleh ketakwaan, itu langgeng sampai ke surga. Mereka nanti akan mencari. Hadis Sahih Qudsi. Mereka akan mencari, lalu mereka gigih bertanya kepada Allah untuk menanyakan keberadaan teman yang sangat gigih, sampai ketemu mereka jawaban. Sebab di surga nak ketemu. Lalu mereka mengadu kepada Allah bahwa kami punya teman, kami punya kawan, tidak bersuah kami di surga. Lah kama kami cari. Itulah bahasa wan. Mencari di surga itu kan gampang. Surga cik selawih langit dan bumi, selawih langit dan bumi. Surga 7 bertingkat-tingkat, 8 tingkat, 100 derajat kata. Jarak derajatnya satu ke derajat berikutnya sejarak langit dan bumi. Sehingga dikatakan orang yang surga di atas seperti kita mencari bintang jaraknya. Nak ketemu, melapor kepada Allah. Ringkasnya kata Allah, kalian cari mereka di neraka, kalau basuh di neraka itu keluar. Itu namanya syafaat mukmin. Menurut pendapat dan pemahaman ambo, kalau dapat orang mukmin, orang saleh, orang baik, orang alim, orang elok, orang rajin beribadah, jangan sampai putusan hubungannya rugi, Pak. Bukan mencari, Pak, boleh. Kok kusik seketik biasalah. Tapi jangan putus, jarang gang. Siapa akan menolong dia? Salah satu pertolongan itu kan pertolongan dari orang-orang mukmin. Di samping daripada syafaat Nabi, ada syafaat mukmin. Mukmin tu cari mencari, tanya bertanya. Kalau kau mencari orang yang separuh mukmin, ada Allahnya ke besar.
Nan samparono tu namanya Tuhan Allah. Selaku manusia, ada kelemahan, ada kekurangan manusia lah. Tapi jangan kita bertonggok di kelemahannya, gara-gara itu kita putih, kita bercerai. Kita nanti akan butuh pertolongan di alam sana. Panama setelah dibaca-baca, dipelajari ya. Intinya bahwa bagaimanapun juga orang mukmin itu bersaudara. Mereka bagaikan satu tubuh. Kal jasadil wahid, kal bunya, bagaikan satu tubuh atau bagai satu bangunan. Mereka saling menguatkan, saling mengokohkan, saling bantu, saling menolong sampai ke akhirat, sampai ke surga malah. Nama syafaat mukmin. Maka keluarlah orang. Yang terakhir keluar dari neraka adalah orang yang punya keimanan sebesar biji. Imannya masih ada. Beramal enggak? Kalau bahasa kami di Kamang enggak sekacik tio beramal. Tahu enggak sekacik tio? Tidak ada beramal, tapi masih punya keyakinan, masih punya kepercayaan kepada Allah, bahwa Allah yang berhak disembah, walaupun yang tidak menyembah Allah. Dan itu tidak dibatalkannya. Orang nanti orang yang paling akhir keluar dari neraka. Dan paling akhir masuk surga. Sesudah itu yang ada cuma khalidina fiha abada. Maka tinggallah di neraka itu orang yang tidak punya iman sama sekali, tidak beriman sama sekali, kafirin, musyrikin, murtadin, wathaniyin, bahkan termasuk ahli kitab. Maka abadi, nama khalidina fiha abada. Walaupun ada pendapat ulama neraka itu tidak kekal, suatu saat nanti neraka habis, bahkan semuanya nanti di surga. Itu kan pendapat-pendapat. Cuman jumhurul ulama memahami ada yang kekal selama-lamanya di neraka, berarti tidak keluar setelah penghuni terakhir keluar. Penghuni terakhir kau ditempatkan di surga yang paling rendah. Surga yang paling rendah itu, kenikmatannya adalah 10 kali lipat kemewahan raja-raja yang paling mewah di dunia. 10 kali lipat kemewahan, kenikmatan yang dinikmati oleh raja-raja dunia itu surga yang paling di bawah, yang ditempati oleh orang yang paling akhir keluar dari neraka. Tentu paling akhir masuk surga, setelah itu tidak ada cerita lah, tidak ada yang keluar dari neraka, habis. Di inti kajiwa sebenarnya, kajiwa malam kini kan surga. Cuma tadi malam guru tak tiba. Guru tu tak tiba banyak ngaji. Tibanya bangun tak tiba, pi hari basah di luar. Basah luar. Di inti kajiwa bo tarik ke belakang, bo buat kesimpulan 2 minit lah. 2 minit. 2 minit kemudian cukup. Kita seluruh anak cucu Adam dikumpulkan oleh Allah di alam ruh, diambil perjanjian, kemudian satu persatu dikirim ke dunia melalui rahim ibu, ditiupkan roh ke janin. Proses penciptaan janin kan di perut ibu. Sarang atau nangka kita pakai untuk hidup di dunia kan diproses di janin, di perut ibu, bernama janin. Janin itu artinya tidak nampak, tersembunyi. Setelah berumur 4 bulan, janin itu ditiupkan roh. Maka mulailah perjalanan awak tu. Perjalanan kita menuju akhirat. Cukup bilanya lahir ke bumi. Di bumi sampai kita bertugas, sampai kita berkarya, sampai di mana kita diberi beban tugas sebagai khalifah untuk melaksanakan aturan Allah di muka bumi. Ya?
diturunkan petunjuk Al-Quran, dikirim rasul-rasul untuk membimbing dan menuntun. Apa sepak terjang kita, tingkah laku di dunia, itu penentu kita di akhirat. Selesai di dunia, kita tinggalkan dunia, namanya mati. Sarang yang kita pakai, yang diproses di janin, tubuh kita yang kita pakai ditinggalkan, dikembalikan ke asal, ke tanah. Habis kerajaannya. Kita tinggal cik ujung iku, Anjibu Zanab namanya. Selesai itu kita berada di barzah, nan awak benar di barzah, nan sarang di tanah, lama-lama jadi tanah di barzah. Bara lama di barzah sampai kiamat. Di barzah kita lah mengalami senang atau bahagia, sakit dan sengsara. Tergantung amal. Yang mendamping kita amal saleh. Selesai proses di barzah, kiamat. Kiamat bubar alam, ditukar dengan yang baru, namanya akhirat. Lalu diciptakan jasad baru. Setelah jasad baru tercipta, ruh tadi nomor di barzah diperintahkan masuk ke jasad baru masing-masing. Kemudian keluar daripada tanah, namanya hidup kembali, bangkit. Setelah hidup semua, berbangkit semua, dikumpulkan di mahsyar, diproses di mahsyar, disidang, diadili, dimintai pertanggungjawab, diberi kitab catatan amalan, ditimbang, dikelompokkan. Kemudian diizinkan minum ke telaga Nabi. Ada yang tak boleh. Masing-masing Nabi punya telaga untuk menghilangkan kehausan yang biasa di mahsyar. Setelah itu diarahkan ke neraka dan diarahkan ke sirat. Siapa yang diarahkan ke sirat berarti orang beriman. Termasuk beriman muncul orang Nabi, dikasih cahaya, melintas. Ada yang jatuh, ada yang pada mencahaya, ada yang sampai ke seberang. Di neraka lah masuk, tiba di seberang, ditahan di kantara. Ada yang tampilkan di Al-A'raf. Selesai di kantara, masuk surga. Selesai semua, nanti satu persatu orang di neraka dikeluarkan setelah habis masa hukumannya. Habis semua tutup. Maka khulud, kekal di neraka dan kekal di surga. Itu perjalanan kita. Kita ringkas malam ini, semoga berfaedah sepanjang 30 malam. Itu menyampaikan kajian bersambung-sambung dengan judulnya Perjalanan Menuju Akhirat. Setidak-tidaknya nampak gambaran kita sesudah hidup kakama petanya, mapnya lah jaleh. Kalau tak terkena sadu Allahnya, jangan lupa sadu Allahnya minta. Kalau bahasa kaedah usul fikihnya, ma la yudraku kullu la yutraku badu, nak dapat satu Allahnya, jangan sampai hilang. Tak penuh kata, penuh kebah. Mudah-mudahan biang-biangnya tak kena. Itu kaji kita malam kini, semoga bermanfaat dan berfaedah. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.